Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Putra, mahasiswa dari program Teknik Informatika kelas 8J dengan NPM 202143501313. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas jaringan saraf tiruan dengan model MCP. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa sih jaringan saraf tiruan dengan model MCP itu? Jaringan saraf tiruan dengan model MCP itu adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang dikembangkan oleh Warren M. Sulos dan Walter Pitts pada tahun 1903. Model MCP memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada neuron binar. Neuron binar sendiri dalam model MCP hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Yang kedua, fungsi aktivasi threshold. Fungsi aktivasi dalam model MCP adalah fungsi threshold, yang berarti bahwa neuron akan aktif jika inputnya melebihi nilai threshold tertentu. Yang ketiga, koneksi sinaptik. Koneksi sinaptik dalam model MCP dapat bersifat eksitatif atau inhibitory. Nah, cara kerja model MCP gimana? Model MCP bekerja dengan cara sebagai berikut. Ada 3, yaitu input, perhitungan, dan output. Input, neuron menerima input dari neuron lain atau dari luar jaringan. Perhitungan, neuron melakukan perhitungan berdasarkan neuron melakukan perhitungan berdasarkan input yang diterima dan fungsi aktivasi threshold. Yang ketiga, output. Neuron menghasilkan output yang dapat berupa 0 atau 1. Model MCP dapat digunakan untuk aplikasi apa saja, seperti pengenalan pola. Model MCP dapat digunakan untuk mengenali pola-pola dalam data. Yang kedua, klasifikasi. Model MCP dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi data. Dengan demikian, model MCP adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang sederhana namun efektif untuk berbagai aplikasi. Nah, sekarang kita lanjut untuk aplikasi jaringan saraf tiruan dengan model MCP. Di sini sudah saya buatkan, yaitu ada training, simulasi, dan ada pengujian. Kita masuk ke training. Di sini training data, pilih fungsi logika. Di sini ada AND gate, OR gate, NAND gate, NOT gate. AND gate sendiri menghasilkan output 1 atau benar hanya jika semua inputnya juga 1. Jika salah satu atau semua inputnya 0, maka outputnya akan 0. Di sini ada OR gate. Gerbang OR gate menghasilkan output 1 atau benar jika setidaknya satu dari inputnya adalah 1. Outputnya hanya 0 jika semua inputnya 0. Ada NAND gate. NAND gate merupakan negasi dari gerbang N, artinya outputnya akan 0 jika semua outputnya 1 dan akan 1 jika ada input yang 0. Kemudian gerbang NAND sering disebut sebagai gerbang universal karena dapat digunakan untuk membangun semua jenis gerbang logika. Terakhir di sini ada gerbang NOR gate, merupakan negasi dari gerbang OR. Outputnya akan 1 hanya jika semua inputnya 0 dan akan 0 jika ada input yang 1. Gerbang NOR juga merupakan gerbang universal. Nah, di sini kita coba dengan AND gate. Nah, di sini ada learning rate. Learning rate adalah parameter yang menentukan seberapa cepat jaringan saraf tiruan belajar dari data pelatihan. Learning rate yang terlalu tinggi dapat menyebabkan jaringan saraf tiruan tidak stabil dan tidak convergent. Sedangkan learning rate yang terlalu rendah dapat menyebabkan proses pelatihan menjadi lambat untuk nilainya biasanya antara 0 dan 1. Maka di sini kita coba dengan 0 1. Nah, kemudian ada maksimum EPOS.
Nah, maksimum EPOS ini adalah parameter yang menentukan berapa kali jaringan saraf tiruan akan melakukan iterasi pada data pelatihan. Satu EPOS adalah satu kali iterasi pada seluruh data pelatihan. Meskipun EPOS yang terlalu rendah dapat menyebabkan jaringan saraf tiruan tidak cukup belajar dari data pelatihan. Sedangkan maksimum EPOS yang terlalu tinggi dapat menyebabkan overfitting. Maka di sini saya coba untuk posisi 100. Oke, kita mulai training. Nah, maka di sini training berhasil, network berhasil mempelajari pola. Seperti itu. Coba kita lagi dengan net 1,0. Masing-masing. Ini kita reset dulu. Sini kita mulai training lagi. Nah, training berhasil mempelajari pola. Terus final error, final rate W1-nya 2000, kedua-nya 1000. Nah, threshold-nya 3000. Oke, kemudian kita masuk ke simulasi. Nah, untuk simulasi network, di sini ada input 1 X1 dan input 2 X2. Berarti bahwa jaringan saraf tiruan memiliki dua variabel input yang digunakan untuk memprediksi output. Nah, kita contoh simulasi networknya, kita coba masukkan X1-nya 1 dan X2-nya 1, maka nanti kita lihat di hasil simulasinya. Kita simulasikan. Nah, kita simulasikan di sini hasil simulasinya, net inputnya 3000 dan outputnya 1. Sekarang kita coba lagi, kita masukkan X1-nya 0, input 2-nya atau X2-nya kita tetap 1. Maka ketika kita simulasikan, hasil simulasinya net inputnya 1000, outputnya 0. Seperti itu. Dan kita coba lanjut ke pengujian. Di sini ada testing networknya. Di sini ada tes input 1, tes input 2, dan ada expected outputnya. Atau di sini ada juga hasil testing. Kita coba tes inputnya X1-nya. Kita coba 0, kemudian tes inputnya kita coba 1. Di sininya kita coba 0. Maka ketika dites, di sini akan keluar dari hasil testing input 0 dan 1, expectednya 0, aktualnya 0, net inputnya 1000, statusnya benar. Kemudian kita tes all combination. Nah, seperti ini untuk tes semua kombinasinya. Akurasinya 100%. Kemudian kita coba lagi untuk testingnya. Kita coba isi dengan 1, kemudian tes input 2 dengan kita tulis dengan 0, dan kita coba outputnya kita tulis dengan single. Maka hasil testingnya akan berubah. Inputnya 1, 0, tesnya 0, aktualnya 0, net inputnya 2000, statusnya mereka tes all combination. Ini sudah ada, akurasinya 100%. Seperti itu. Mungkin itu saja dari aplikasi JST
atau jaringan saraf tiruan dengan model MCQ yang saya buat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi